Salam, selamat pagi peserta didik sekalian. Berjumpa kembali kita pada kesempatan saat ini. Kita akan bersama-sama untuk belajar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tingkat SLTA kelas 10 semester 1 dengan materi bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Nah, namun sebelum itu, saya mengundang peserta didik sekalian untuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengawali pembahasan materi kita. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus, Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, Ia berpegang pada kehendak-Mu, meskipun harus menanggung pengorbanan yang berat. Tak kala digoda iblis, Ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati. Bunda Maria pun Kau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat goyah kami tidak berbelok arah dan menyeleweng. Semoga kami tidak berkecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah gunung batu kami, berilah kami kehendak yang kuat, laksana batu karang yang tetap tegar meski tak henti-hentinya diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda berlaku munafik, bila kami digoda untuk berbuat dosa, mencuri, berkhianat, terlebih bila kami dibujuk untuk mengkhianati kasih-Mu. Ya Allah, kekuatan kami, buatlah kami kuat seperti Yesus yang lebih suka mati daripada menyimpang dari kehendak dan rencana-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik peserta didik sekalian, kita akan melihat apa yang menjadi kompetensi dasar pada materi kita saat ini. Yang pertama ialah bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Yang kedua, bersikap kritis terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Yang ketiga, memahami ajaran Katolik tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Yang keempat, melakukan aktivitas misalnya menulis refleksi, puisi, doa tentang bersikap kritis terhadap perkembangan ideologi dan gaya hidup. Kemudian kita akan melihat tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah selesai pembelajaran, peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Yang kedua, peserta didik mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Nah, peserta didik sekalian, demikian kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran dari materi kita. Kita akan masuk ke pembahasan kita. Yang bagian A, ideologi.
Satu, kita akan melihat di sini apa itu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari perpaduan dua istilah Yunani, yaitu idein dan logos. Idein berarti memandang, melihat, ide, dan cita-cita. Sementara logos adalah logia atau ilmu. Nah, dari perpaduan kata tersebut, ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Ide atau gagasan yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Di dalamnya terdapat pemikiran, cita rasa, dan segala upaya yang menjadi falsafah hidup seseorang. Dan ideologi lebih cenderung dipergunakan dalam bidang ekonomi dan politik. Jadi itu pengertian dari asal kata ideologi. Yang kedua, ideologi atau paham yang sedang berkembang. Pertama, nasionalisme adalah suatu pandangan yang hanya berpusat pada bangsa sendiri. Nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit ialah nasionalisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan atau menghina bangsa lain. Kemudian yang kedua, Marxisme, yaitu suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme. Tujuan utama dari Marxisme ini ialah menghapus kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar atau kaum buruh rakyat kecil. Yang ketiga, komunisme adalah paham yang mencita-citakan suatu sistem masyarakat di mana sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, teokrasi. Teokrasi merupakan sebuah paham yang menghendaki agama menguasai masyarakat politis. Negara adalah negara agama. Kemudian yang kelima, neoliberalisme, yaitu suatu paham yang gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, pluralisme adalah sebuah ideologi terbuka yang mengakui dan menghargai keberagaman politik, sosial, budaya, dan agama dalam suatu masyarakat atau lebih besar lagi suatu negara. Kemudian fundamentalisme, yaitu ideologi ini muncul karena adanya suatu tekanan atau ketidakpuasan terhadap kelompok tertentu atau negara tertentu. Gerakan-gerakan fundamentalisme ini umumnya berkedok agama atau kepentingan politik tertentu.
Kemudian isu gender merupakan sebuah gerakan pembebasan kaum perempuan, pembebasan umat manusia seluruhnya menuju masyarakat baru dengan paradigma sosial baru. Kemudian isu demokrasi, otonomi dan hak asasi, yaitu sikap demokrasi dibutuhkan terutama karena munculnya kekuatan-kekuatan baru yang dibawa oleh arus globalisasi. Kemudian yang terakhir, isu lingkungan hidup. Lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan mutu dan kelangsungan hidup manusia. Nah, sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai suatu perbuatan yang konyol atau perbuatan bunuh diri. Nah, demikian peserta didik. Nah, kita akan masuk ke bagian B, yaitu gaya hidup. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari gaya hidup. Nah, gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan atau diperlihatkan dalam aktivitas, minat, dan pendapat yang berkaitan dengan citra atau status sosial. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, atau juga perilaku seseorang di depan umum. Gaya hidup bisa ditentukan oleh agama, profesi, zaman, teknologi, hobi, umur, jenis kelamin, idola, musik, dan lain-lain. Kemudian, berbagai gaya hidup, tren mulai dari mode, musik, film, perangkat teknologi tidak bisa dilepaskan pengaruhnya bagi kita semua, terutama bagi kaum muda, terkhususnya orang muda Katolik. Nah, oleh karena itu, maka kita harus bersikap kritis terhadap tren-tren yang sedang berkembang dan juga terhadap pengaruh gaya hidup. Baik, peserta didik sekalian, kita akan melihat yang kedua, yaitu berbagai gaya hidup pribadi, tren, dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Yang pertama, budaya materialistik dan hedonistik, yaitu gaya hidup yang berkelimpahan harta atau materi dan kesenangan. Manusia diukur dan dipandang dari apa yang dia miliki. Misalnya, dia memiliki rumah, memiliki mobil, dan kekayaan-kekayaan yang lainnya. Keberadaan manusia tidak diukur berdasarkan karakter atau sifatnya.
Jadi seseorang itu dipandang dari apa yang dia miliki, bukan dari sifat atau karakter pribadinya. Entah itu dia bersifat buruk, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang merugikan orang lain, itu tidak dipandang. Yang penting dia memiliki harta dan kelimpahan, itulah yang dilihat orang. Jadi sifat pribadinya yang baik itu tidak dipandang kalau kita lihat dari budaya materialistik dan hedonistik ini. Kemudian kita akan melihat gaya hidup yang kedua, individualisme. Apa itu individualisme? Individualisme adalah suatu sikap yang lebih mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara, dan menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Individualisme muncul akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya yang sedang berlangsung, dan umumnya sikap individualisme ini muncul pada masyarakat yang hidup di kota, terutama terjadi pada masyarakat kelas menengah ke atas. Peserta didik sekalian, tantangan zaman dan budaya akhir-akhir ini mengharuskan kita untuk bersikap kritis, baik itu terhadap segala ideologi, aliran-aliran, dan gaya hidup yang ada, khususnya yang mempengaruhi secara langsung lingkungan dan pribadi kita. Sikap kritis yang diperkuat dengan penghayatan iman yang otentik menjadi pilihan yang harus diambil untuk mengatasi tantangan zaman yang begitu hebat ini. Baik peserta didik sekalian, kita akan masuk ke pembahasan bagian C. Sikap kritis Yesus terhadap pengaruh ideologi dan aliran pada zamannya. Kita akan melihat teks kitab suci Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 tentang pencobaan di padang gurun. Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, secara fisik Yesus menjadi lemah. Dan kondisinya yang lemah tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Sang iblis mencobai Yesus dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan, yakni yang pertama, Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Kaitannya dengan kehidupan kita zaman sekarang adalah berkaitan dengan jaminan sosial ekonomi. Karena selama berpuasa 40 hari, Yesus merasa lapar. Jadi iblis datang untuk menggoda Yesus dengan menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Kemudian yang kedua, Yesus disuruh menyembah iblis dan akan dijadikan penguasa atas dunia. Jadi kaitannya dengan kehidupan duniawi ialah
kedudukan dan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, Yesus disuruh melompat dari bubungan bait Allah, yaitu sebagai popularitas dan kesenangan. Ini berkaitan dengan popularitas dan kesenangan. Yesus disuruh iblis melompat dari bubungan bait Allah. Nah, peserta didik sekalian, tawaran-tawaran tersebut tujuannya ingin membelokkan tujuan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi ada 3 godaan yang disuguhkan iblis yang ditujukan untuk Yesus ketika Yesus sedang berpuasa di padang gurun. Pribadi Yesus menjadi teladan pribadi yang autentik, tidak mudah terpengaruh, dewasa dan bertanggung jawab. Yesus dalam perjalanan karyanya ternyata tidak memilih salah satu pun ideologi atau paham yang dibawa dari kelompok-kelompok atau aliran yang ada pada zamannya. Yesus secara tegas dan kritis memilih gerakannya sendiri, yaitu mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Yesus bahkan sering berdebat dan melawan suatu paham dari kelompok-kelompok tersebut. Kemudian yang pertama, Yesus menggugat situasi pada zamannya. Nah, dalam karya dan pelayanannya, Yesus sangat memperhatikan orang-orang kecil yang mengalami penindasan. Jadi penindasan yang dialami oleh orang-orang kecil ini itu berasal dari para pemuka agama dan juga para pemuka pemerintahan. Jadi mereka itu antara lain orang-orang sakit, yatim piatu, para janda dan para pendosa. Jadi mereka inilah yang mengalami penindasan oleh orang-orang sebangsanya. Yesus berjuang sekuat tenaga untuk menetralisir situasi yang terjadi pada saat itu. Dan ia tidak berjuang sendirian, tetapi juga memohon pertolongan dari Allah Bapanya. Kemudian yang kedua, ideologi dan aliran yang berkembang pada zaman Yesus. Itu ada beberapa. Yang pertama, Farisi, kaum Farisi. Kelompok Farisi adalah kelompok orang-orang Yahudi saleh yang menerima hukum tertulis dan lisan, dan dengan amat teliti menaati berbagai macam kewajiban. Kemudian yang kedua, kaum Saduki. Kelompok Saduki merupakan salah satu kelompok politik Palestina pada zaman Yesus. Kemudian yang keempat, kaum Eseni adalah orang-orang saleh atau menganggap diri mereka sebagai orang terpilih dari antara orang-orang saleh lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kaum Zelot. Nah, kelompok Zelot adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi yang melawan pemerintahan Roma.
Baik, peserta didik sekalian, kita akan masuk ke kesimpulan dari pembahasan materi kita. Sikap iman merupakan bentuk sikap bagaimana kita bisa menerima Allah dan kasih Allah. Sikap kritis terhadap ideologi yang ada semestinya membuat kita mampu bertahan dan berkembang sebagai orang Kristen sejati. Konsekuensi dan dasar dari bersikap kritis adalah berani menyatukan diri ke dalam perkembangan dunia dan berani melepas apa yang nikmat dan menjadi murid Kristus. Ideologi dan gaya hidup dapat membawa pengaruh yang positif dan juga negatif, tergantung dari bagaimana setiap individu menanggapinya. Berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang dianggap luhur. Berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarahkan segala perhatian pada kepentingan bersama. Yang terakhir, membuka perhatian kepada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Nah, peserta didik sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam pembahasan materi bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Semoga materi ini dapat membantu kita untuk senantiasa bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam hidup kita di tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.